Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan catatan ya. Lalu tontonlah video dengan posisi yang nyaman. Harus dilakukan teman-teman pada saat menonton, yaitu mencatat poin-poin penting sepanjang materi, dan jangan men-skip video. Jadi teman-teman tontonlah video sampai habis ya. Akan membahas chapter 16 mengenai providing on the job application, di mana pada materi ini itu kita akan membahas 3 periode waktu yang penting, yaitu sebelum program training berlangsung, saat program training berlangsung, dan setelah program training berlangsung. Lalu, kita itu sudah belajar mengenai active training. Bagaimana membuat suatu training yang aktif dan apa yang harus dilakukan oleh trainer setelah suatu training selesai, agar training yang sudah dibawakan itu bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk para peserta. Pada bab 16 ini, kita akan mempelajari finding feedback on the job application. Jadi di chapter ini itu kita akan membahas bagaimana sebuah training dapat menjadi efektif atau tidak efektif. Nah, hal tersebut itu dikarenakan ada atau tidak adanya pengaplikasian kembali dari hasil training di tempat kerja atau yang biasa kita sebut back on the job application. Nah, training ini dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama, sebelum program training berlangsung. Yang kedua, saat program training berlangsung. Dan yang ketiga, setelah program training selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu sebelum program training berlangsung. Sebelumnya perlu diketahui bahwa penting bagi para trainer untuk memastikan bahwa para peserta mengaplikasikan kembali apa yang sudah mereka dapatkan pada saat program training ke pekerjaan mereka masing-masing. Nah, memberikan pre-training kepada para supervisor atau kepada para atasan. Jadi, ketika mereka menerima training tersebut, supervisor atau atasan tersebut itu bisa menjadi mentor, coach, ataupun role model bagi para karyawannya. Namun, cara ini tuh memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar, dan sulit untuk dilakukan. Nah, jika trainer tidak dapat melatih supervisor sebelumnya, maka trainer dapat memberitahu kepada mereka mengenai pelatihan seperti apa sih yang akan diterima oleh para karyawannya. Nah, untuk poin yang kedua, memberitahu atasan atau supervisor mengenai program training tersebut. Penting bagi para trainer untuk mendiskusikan 5 hal berikut ini. Yang pertama, tujuan dari program training. Yang kedua, garis besar training yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, jenis kegiatan seperti apa yang akan dilakukan dalam training. Keempat, materi yang dibahas saat training. Yang terakhir, saran mengenai cara menerapkan kembali skill yang sudah didapatkan dalam training ke dalam pekerjaan mereka. Hal-hal tersebut ini akan efektif apabila kegiatan training disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Sehingga perusahaan juga akan menjadi lebih yakin bahwa keterampilan baru yang dimiliki oleh para karyawannya yang didapatkan dari training itu sesuai dengan tujuan dan prioritas perusahaan tersebut. Poin ketiga, bekerja sama dengan atasan. Di sini, para trainer akan meminta kerjasama antara peserta dan atasan mereka mengenai persiapan apa saja yang diperlukan sebelum program training dilaksanakan. Nah, di sini atasan itu dapat memberikan waktu istirahat kepada para peserta dari tanggung jawab rutin dalam pekerjaan mereka dan meminta para peserta untuk membaca terlebih dahulu materi apa saja yang akan dibawakan pada saat training. Atau peserta juga dapat menyelesaikan tugas tertentu sebelum training berlangsung. Selain itu, para atasan juga dapat memberikan kasus tertentu yang nantinya akan dibahas di dalam training. Sehingga kasus tersebut ini bisa digunakan untuk pemecahan masalah serupa
yang mungkin nantinya akan terjadi di dalam pekerjaan mereka. 4. Meminta peserta dan atasannya untuk memilih kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam training. Jadi sebelum memulai program training, trainer dapat meminta para peserta berdiskusi dengan atasannya mengenai hasil apa saja yang kira-kira ingin dicapai setelah program training selesai. Nah, berdasarkan 4 poin yang tadi sudah saya jelaskan, kita telah banyak membahas mengenai keterlibatan para atasan atau supervisor. Memang, cara terbaik adalah dengan menyertakan partisipasi dari para atasan atau supervisor dalam mengadakan suatu program training untuk timnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang harus diperhatikan selama program training berlangsung. Setelah sebelumnya dibahas tentang apa saja yang harus dilakukan sebelum program training, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal penting yang harus dilakukan selama program training berlangsung. Yang pertama, memberikan banyak waktu berlatih untuk skill mastery. Peserta akan menguasai training jika diberi kesempatan untuk belajar. Trainer dapat melakukan suatu hal seperti role play. Setelah role play, trainer beri feedback, kemudian peserta diminta untuk mengulang kembali sesuai dengan feedback yang didapatkan. Yang kedua, memberikan peserta kesempatan untuk melatih kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, trainer dapat membuatkan situasi training agar serupa dengan pekerjaan dari peserta. Hal ini bertujuan untuk peserta dapat mengingat program training lebih lama. Yang ketiga, mendorong peserta untuk menunjukkan sikapnya terhadap skill yang dipelajari pada hari tersebut. Peserta diminta untuk menyampaikan perasaannya mengenai performa yang dimiliki. Di sini trainer diminta untuk peserta menarik kesimpulan mengenai materi yang sudah diberikan pada saat training. Selain itu juga, trainer juga dapat memberikan kesempatan pada peserta untuk mengungkapkan apakah peserta setuju atau tidak mengenai materi yang akan dibahas. Keempat, memberikan partisipan tugas dalam situasi kerja. Di sini, trainer mengatur waktu agar peserta dapat melakukan back on the job application, yaitu di tengah-tengah sesi training. Setelah itu, trainer dapat menanyakan pengalaman peserta saat melakukan back on the job application tersebut. Trainer juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal yang masih belum dimengerti. Nah, kita sudah membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan trainer sebelum program training berlangsung dan saat program training berlangsung. Sekarang kita akan membahas apa saja sih yang harus dilakukan trainer setelah program training berlangsung. Strategi yang pertama yaitu self-assessment, di mana strategi ini merupakan evaluasi mengenai apa yang telah dipelajari mengenai diri mereka sendiri, termasuk pengetahuan, perilaku, dan sikap mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan post-test, questionnaire, dan menggunakan role-play yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu job aids. Di sini, strategi ini merupakan struktur yang dapat membantu peserta untuk mengingat dan menerapkan apa yang sudah dipelajari selama pelatihan. Bentuk formatnya ada dua, dapat berupa elektronik dan dalam format handout atau kertas. Strategi berikutnya yaitu re-entry advice. Strategi ini berisikan tentang sesi penutupan yang menyajikan beberapa langkah awal yang realistis untuk menerapkan pelatihan di tempat kerja. Peserta dapat mengaplikasikan keterampilan apa saja yang sudah ia dapatkan dari program training, atau peserta menjalin hubungan dengan orang lain yang mengikuti program training yang sama, kemudian membandingkan pengalaman dan pengaplikasiannya. Strategi berikutnya yaitu obstacle assessment. Peserta perlu memiliki perencanaan untuk masa yang akan datang, untuk menghadapi kendala apa saja yang akan peserta temui. Ketika ia menerapkan keterampilan apa yang sudah ia dapatkan dari program training, akan terdapat kemungkinan peserta merasa tertekan ketika sedang mengaplikasikan keterampilan yang baru saat sedang bekerja. Kemudian, ia kembali lagi menggunakan cara awal sebelum mempelajari keterampilan yang baru.
Kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dan dari rekan-rekan supervisor atau orang lain tempat kerja, dan kurangnya waktu untuk menerapkan apa saja yang dipelajari dalam program training. Strategi ini dilakukan agar peserta mengetahui kendala apa saja yang akan dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Kemudian strategi yang keenam yaitu peer consultation. Di sini merupakan strategi yang menggabungkan pembelajaran dari program training dan mendorong peserta untuk menerapkannya di tempat kerja. Pada kali ini peserta akan diatur dalam beberapa kelompok, dengan tujuan peserta dapat berdiskusi mengenai masalah apa yang sedang dihadapinya di tempat kerja. Pada kegiatan ini, akan ada peserta yang berperan sebagai klien, kemudian ada yang berperan menjadi konsultan. Dalam strategi ini, memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar mengenai keterampilan dan pengembangan dari program training. Strategi berikutnya yaitu peer teaching, di mana strategi ini mencoba untuk mengajarkan apa yang telah dipelajari pada orang lain. Dengan cara berbagi ilmu, kita dapat membuat komitmen untuk selalu menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Dalam hal ini, trainer dapat membagi peserta ke dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan tugas pada kelompok tersebut untuk membuat sebuah proyek dan meminta peserta untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah didiskusikan pada orang lain. Yang ketujuh, self-monitoring. Memonitor atau mengawasi perilaku diri sendiri pada saat di tempat kerja. Misalnya dengan membuat jurnal pribadi atau membuat catatan serta daftar mengenai apa saja yang ingin dilakukan selama bekerja. Kedelapan, contracting. Di sini merupakan ungkapan sederhana secara tertulis dengan maksud untuk merubah perilaku agar sesuai dengan tujuan training. Kontrak ini dapat dilakukan dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Yang 9, ada action plans. Action plans merupakan strategi untuk menerapkan materi yang sudah didapatkan. Nah, peserta diminta untuk menentukan tujuan yang sesuai, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta hambatan apa saja yang kemungkinan akan dihadapi. Action plans ini menjadi alat untuk memotivasi diri sendiri. Action plans mendorong individu lebih jelas melihat apa saja yang akan mereka lakukan. Yang ke-10, ada follow up questionnaire, di mana ini merupakan kuesioner lanjutan yang berfungsi sebagai cara untuk tetap berhubungan dengan para peserta. Pemberian kuesioner lanjutan ini dimaksudkan untuk menilai dirinya sendiri mengenai seberapa baik mereka sudah menerapkan pelatihan yang didapatkan. Selainnya juga untuk mengulang. Yang terakhir, follow up coaching and support, di mana strategi ini adalah langkah untuk menindaklanjuti program training yang sudah diikuti. Terdapat 3 jenis coaching. Pertama, executive coaching, di mana itu berkonsultasi secara intensif dengan para peserta dan seringkali berfokus pada hambatan yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan potensi maksimum para peserta. Yang kedua, ada group coaching, di mana peserta akan dibagi ke dalam kelompok kecil dan berkesempatan untuk melanjutkan berlatih skill yang sudah didapatkan. Dan mereka juga dapat berdiskusi tentang hambatan umum untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, ada peer coaching. Di sini peserta akan bertemu secara rutin untuk membahas keterampilan yang didapatkan dan berdiskusi mengenai masalah apa saja yang mereka temui di tempat kerjanya. Sekian pembahasan chapter 16 pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan.